Sebaiknya kalian jujur ke saya. Siapa di antara kalian yang membawa barang yang dilarang di sini? Kalau misal di antara kalian tidak ada yang mengaku, kalian semua saya tinggal. Lebih baik saya pulang dengan keadaan selamat daripada harus mati bareng kalian. Kalau memang pure untuk berlibur, nggak bakalan Pak. Sebelum Bapak kecelakaan, saya ngeliat ada Mbah Wo tepat di depan mobil Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi nih dulur, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang tentunya mengerikan. Dan di mana lagi kalau bukan di channel Tabak Misteri. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah kisah nyata yang dikirimkan oleh seseorang bernama Angga. Angga ini tinggal di daerah Bekasi. Dan kisah yang dibagikan oleh Angga ini berlatar belakang pada tahun 2017 saat ia belum menikah dengan istrinya, yaitu Laras. Dan pastinya kalian semua sudah penasaran dengan kisah yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini. Tak usah berlama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Angga adalah seorang pemuda yang saat itu ia tinggal di kawasan yang berada di Bekasi. Nah, just info juga buat kalian semua, kalau Angga ini sebenarnya adalah seorang perantau. Dia merantau dari kampung halamannya yang berada di Lampung menuju Bekasi. Di Bekasi, Angga memiliki seorang pacar bernama Laras. Mereka sudah pacaran sejak lama, 3 tahun lamanya. Sedangkan Laras ini adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus yang tak jauh letaknya dari kos-kosan si Angga ini. Nah, perlu kalian ketahui juga dulu bahwasalnya dari kedua pasangan ini mereka berpacaran selama 3 tahun itu dalam kondisi ya kayak ngumpet-ngumpet gitu loh. Mereka ini ngumpet-ngumpet karena keluarga dari si Laras itu tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Nah, sedangkan keluarga Angga yang jauh berada di Lampung tidak tahu apa-apa tentang hubungan Angga dengan siapapun itu. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Saat itu, Angga ini juga memiliki banyak sekali teman di tempat kerjanya itu. Nah, Angga itu merupakan seorang teknisi AC yang biasa mendapatkan job atau panggilan di beberapa gedung hotel atau mungkin rumah pribadi gitu ya. Setiap malam Jumat dan malam Minggu, Angga selalu berkumpul dan nongkrong bareng teman-temannya di salah satu warung kecil. Nah, warungnya ini itu adalah warung yang dikelola oleh teman Angga bernama Budi. Mereka setiap malam Jumat dan malam Minggu selalu nongkrong di sana. Pacar Angga yaitu Laras juga ya sering banget ngikutin Angga, nongkrong bareng Angga dan teman-temannya. Nah, dari situlah Angga ini menjadi bahan pembicaraan teman-temannya. Dia sering diledekin tentang keikutsertaan sang pacar ini ketika si Angga ini lagi nongkrong. Tapi bukan risih atau apapun, Angga hanya menanggapi dengan senyumannya. Suatu ketika saat Angga ini lagi nongkrong di tempat biasa mereka nongkrong, saat itu Laras ini sedang berada di kos-kosannya. Nah, jam 11 malam si Laras nelpon Angga.
Laras ini minta tolong ke Angga untuk datang ke kos-kosannya dan membawakan makanan karena Laras ini kelaparan. Dan karena udah jam 11, Laras juga nggak berani buat keluar rumah sendirian, keluar kos-kosan sendirian. Jadi dia minta tolong ke pacarnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Laras, Angga langsung dong gercep. Karena dia adalah seorang pria yang benar-benar mencintai pasangannya. Saat itu jam 11 malam, Angga berpamitan dengan teman-temannya dan dia langsung bergegas menuju kos-kosan milik Laras atau kos-kosan di mana Laras ini tinggal. Sampainya di sana, dia nengok kanan kiri memastikan ada orang atau tidak. Setelah memastikan bahwasannya di sana hanya ada Angga yang berdiri terpaku diam di depan pintu, barulah Laras ini menarik tangan Angga. Ayo masuk. Mereka makan bersama. Setelah makan, waktu menunjukkan pukul 12 malam. Saat Angga ini mau beranjak pulang, beranjak pergi, secara tiba-tiba hujan turun dengan kondisi ruangan yang tertutup. Hanya ada mereka berdua di sana. Membuat setan yang ada di dekatnya itu sangat mudah menghasut mereka untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Ini menjadi sebuah hal yang pertama kali dilakukan oleh dua pasangan ini. Saat Angga bangun, itu tepat pada pukul 4 pagi. Dia langsung ngebangunin si Laras yang posisinya masih berada di sampingnya. Dia bangunin dan dia berpamitan. Si Angga ini benar-benar tergesa-gesa karena dia takut ada orang lain yang mengetahui hal itu. Di perjalanan pula, dia melintasi sebuah jalan yang kondisinya ini masih sepi. Ya walaupun itu di jam-jam kayak siang, pagi atau sore, itu tetap sepi. Karena Angga sangat mengenal sekali bahwa jalan itu memang benar-benar jalan yang jarang banget dilalui oleh pengendara lain. Dia melalui jalan tersebut. Dan kalian tahulah kondisi jam 4 pagi itu gimana. Kondisinya masih gelap. Dia berjalan naik motornya. Tak disangka Angga ini secara tiba-tiba menabrak sesuatu sangat keras. Dia bingung apa yang barusan dia tabrak. Dia juga nggak sadar. Ketika nengok ke belakang, dia dibuat kaget lantaran ternyata sosok yang ditabrak adalah sosok wanita. Nah, sosok wanitanya ini udah tergeletak di tengah-tengah jalan. Di situ Angga panik bukan main. Dia langsung bergegas menghampiri tubuh wanita itu. Dan dia cek. Ternyata Angga semakin dibuat panik. Lantaran sosok wanita tersebut itu dalam kondisi tidak bernafas. Atau dalam kata lain wanita itu sudah meninggal. Angga benar-benar panik di situ. Dia kebingungan harus bagaimana. Saat itu dia juga nggak ngelihat sebelumnya ada wanita yang menyeberang ataupun wanita yang berdiri di tengah jalan. Nah mungkin karena Angga saking kepikirannya dengan apa yang barusan ia lakukan bersama sang kekasih. Jadi ya dia nggak terlalu fokus mengendarai motornya. Dia pun langsung mencari di mana keberadaan handphonenya. Nah karena saat itu motornya ini terjatuh dan tas Angga itu berada di dekat motornya. Dia dekati, ketemulah handphonenya, dia hubungi beberapa temannya, dan dari beberapa temannya itu hanya ada satu orang yang mengangkat teleponnya, dan tak lain itu adalah Budi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Angga melalui telepon, Budi langsung dong dengan refleks dia bergegas menuju ke tempat kejadian. Nah saat itu karena Angga juga mengatakan bahwasalnya ia menabrak seorang wanita dan wanita tersebut dalam kondisi meninggal. Budi datang, itu tidak naik motor, tapi naik mobil. Datanglah Budi. Di situ Angga langsung mendekati Budi dan dia menceritakan. Dia bilang kalau dia ini nggak sengaja nabrak orang gitu loh. Mendengar apa yang dikatakan oleh si Angga, Budi bertanya, loh, enggak. Terus mana korbannya? Ayo, langsung kita bawa aja. Nggak apa-apa. Kalau memang kamu nggak sengaja, aku jamin kamu bakal aman. Beranjaklah menuju ke korban
yang tadi dilihat jelas oleh Angga ini tergeletak di tengah jalan. Tapi saat mereka berdua sampai di sana, ini satu hal yang benar-benar di luar dugaan sekali. Karena mereka nggak ngelihat ada orang lain selain mereka berdua yang ada di sana. Tubuh wanita yang tadi tergeletak secara tiba-tiba menghilang. Dan di situ Angga baru sadar kalau ternyata saat dia menabrak wanita tadi, dan saat wanita tadi itu dicek sama Angga, dia tidak bernafas. Angga nggak ngelihat ada satupun goresan luka di wanita tersebut. Dan itu sebenarnya suatu hal yang janggal. Ketika Angga mengatakan semua itu ke Budi tanpa ada bukti yang benar-benar dilihat oleh Budi, ya Budi otomatis nggak percaya. Dia otomatis mengelak, kamu paling ngigo, kamu paling berhalusinasi, udah ayo kita pulang, ambil motormu. Mereka pun pulang. Semenjak kejadian itu, Angga ini berubah menjadi sosok pria yang lebih banyak diamnya. Ia benar-benar berubah, tak seperti Angga yang dahulu teman-temannya kenal. Bahkan hubungannya dengan sang kekasih yaitu Lara semakin memburuk. Mereka berdua ini sering sekali bertengkar, walaupun hanya lantaran masalah kecil. Mereka selalu bertengkar. Nah, 2 bulan berlalu semenjak kejadian itu, kini Angga kembali diterpa oleh satu masalah yang benar-benar membuatnya ini kayak frustasi, membuat dia kebingungan. Karena ternyata sang kekasih yakni Laras saat itu mengandung anak dari hubungannya dengan Angga. Mendengar apa yang dikatakan oleh Laras tentang dia yang sedang hamil, Angga bingung dong. Karena kondisinya saat itu dia ini benar-benar belum siap untuk menjadi seorang suami, bahkan untuk menjadi seorang ayah untuk anak-anaknya nanti. Dia kebingungan harus berbuat apa. Berputar pikir, dan kini Angga dan Laras itu memutuskan untuk melalui jalan pintas guna memecahkan permasalahannya. Ya, mereka berdua berniatan untuk menggugurkan kandungan Laras dengan mendatangi seorang nenek-nenek yang dikenal sebagai dukun bayi. Si nenek-nenek ini juga sering menangani tentang kasus yang sama dengan Laras dan juga si Angga. Namun di sini Angga tidak menyebutkan kepada saya siapa nama sosok dukun tersebut. Nah, Angga mendatangi dukun bayi itu dengan niatan meminta agar dukun bayi itu bisa menggugurkan kandungan Laras. Dan kesepakatan bersama, sang dukun pun menyetujui. Namun dengan satu syarat, ketika janin yang ada di perut Laras ini sudah diangkat dan dikeluarkan, mereka berdualah yang harus membuang janin itu atau mengubur janin itu. Intinya, dari si dukun bayi ini tidak mau ikut campur tentang di mana, bagaimana, dan kemana mereka akan menghilangkan janin tersebut. Mereka pun setuju dengan apa yang dikatakan dan syarat yang diminta oleh dukun bayi ini. Kemudian berlangsunglah hal tersebut. Setelah selesai, kini tinggal mereka yang kebingungan lantaran mau dibawa kemana janin tersebut. Sore hari setelah si Angga dan Laras ini selesai berurusan dengan sang dukun, Angga mendapat telepon dari temannya yaitu Budi. Budi berkata, kalau nanti tepat 2 hari lagi, tepat pada tanggal 29, rencananya mereka akan berlibur ke salah satu tempat wisata yang terletak di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Mendengar hal itu, Angga langsung memiliki ide yang di luar dugaan kita semua.
karena Angga akan membuang janin milik Laras di tempat tersebut atau di daerah Wonosobo itu. Laras juga setuju dan mereka pun sepakat untuk ikut liburan tersebut. Nah, mereka berangkat itu pada tanggal 29 Desember dan rencana akan kembali pulang pada tanggal 1 Januari 2018 karena liburan tersebut dalam rangka ya tahun baruan gitu loh. Mereka sepakat. Di hari itulah mereka berangkat. Tepat pada tanggal 29 itu. Mereka berangkat menggunakan satu unit bus. Di dalamnya berisikan 50 penumpang. Mereka berangkat dari Bekasi menuju Wonosobo. Itu dengan estimasi waktu hanya sekitar 9 sampai 10 jam. Nah, mereka berangkat itu pada pukul 3 sore. Kalau misalkan diestimasikan, mereka akan tiba di tempat tujuan itu pada pukul 2 malam. Mereka berangkat nih dari Bekasi. Baru berangkat jam 3, jam 6 sore. Bis yang mereka tumpangi, yang mereka gunakan untuk berlibur itu mengalami kejadian yang benar-benar membuat mereka ini kebingungan. Ya, ini kejadian yang masih bisa dinalar. Lantaran saat itu tepat pada pukul 6 sore. Bis yang mereka tumpangi ini bannya bocor. Terpaksa dong mengulur waktu. Setelah bis ini bannya sudah ya ditambal, kembalilah mereka melanjutkan perjalanan. Seiring berjalannya waktu tepat pada pukul 12 malam. Sang sopir yang berjalan dengan perlahan. Saat itu ya mereka ini sudah memasuki area yang di sekelilingnya itu benar-benar hutan. Jalannya juga udah kayak naik turun gitu loh. Ya daerah perbukitan pergunungan. Lagi jalan, tiba-tiba sang sopir ini ngerem mendadak. Brah! Dan semua penumpang yang ada di sana itu terkejut. Mereka langsung kayak emosi ke sopirnya. Ini gimana sih? Bisa nggak sih nyetir? Kalau mau ngerem itu jangan mendadak. Kalau misalkan terjadi apa-apa sama kita, apakah kamu mau tanggung jawab dan lain sebagainya. Di situ sopir ini tidak menjelaskan apa yang barusan terjadi. Ia hanya cuman kayak minta maaf gitu loh. Dia minta maaf ke penumpangnya dan melanjutkan perjalanan. Lama berputar-putar, nggak sampai-sampai. Bahkan saat itu waktu menunjukkan pukul 2:30. 2:30 barulah sang sopir ini menyadari adanya kejanggalan dengan perjalanan mereka. Saat itu sang sopir memutuskan untuk berhenti di tepian jalan. Tepat sekali di sampingnya itu jurang. Sang sopir ini berhenti, dia keluar. Dia mengamati sekitarnya. Nah, ternyata mereka semua ini kayak kesasar. Mereka kesasar. Mereka tidak berada di jalur yang seharusnya. Mengetahui hal itu, sopirnya ini langsung bergegas buat mengambil jalur yang benar. Setelah jalurnya ini udah benar, mereka berada di jalur yang benar. Kini tiba lagi satu permasalahan yang gak bisa diselesaikan oleh sang sopir. Lantaran saat itu, dengan trek jalan yang sudah naik turun, mobil ini lagi-lagi berhenti karena ia tak kuat nanjak. Itu juga menjadi hal yang benar-benar ngebuat si supir ini kebingungan. Karena biasanya mobilnya ini nggak apa-apa. Dan tidak baru kali itu saja dia datang atau melakukan perjalanan ke tempat yang sama. Itu udah kesekian kalinya. Tapi baru kali itu dia mengalami gangguan yang benar-benar aneh gitu loh. Jam 6 pagi mereka belum sampai di tempat tujuan. Entah bagaimana ceritanya. Ada satu tanjakan yang curam dong. Tanjakannya ini benar-benar curam. Nah, di tanjakan itulah terjadi sebuah tragedi yang gak bakalan bisa dilupain
oleh Angga, Laras, dan penumpang lainnya termasuk sang sopir ini. Di tanjakan itu, mereka mengalami sebuah kecelakaan yang biasa dikenal dengan sebutan slip atau remblong. Tanjakan naik. Nah, saking curamnya tanjakan tersebut, karena bis ini nggak kuat, bisnya ini mundur tapi nggak bisa direm. Mundur ke arah jurang, dan beruntung ada satu pohon yang besar banget. Pohonnya ini kayak jadi penghalang untuk bis tersebut tidak jatuh ke dalam jurang. Tapi dengan kejadian itu, tak sedikit dari penumpang itu mengalami luka-luka, termasuk si Laras dan juga Angga yang berada di dalamnya. Kemudian kejadian tersebut menggemparkan warga sekitar, warga lokal sana. Mereka datang. Mereka mengerumuni dan membantu korban yang terluka. Ada salah satu warga desa di sana yang mendekati sang sopir, lalu berkata, "Pak, saya pengen tahu, sebenarnya tujuan kalian datang ke sini itu untuk apa? Kami mau berlibur, Pak. Kami benar-benar mau berlibur. Kalau memang Bapak kesini bersama rombongan Bapak mau berlibur, saya jamin, Pak, kalau memang ini murni kalian semua mau berlibur, nggak akan ada kejadian seperti ini." Loh, kok bisa gitu, Pak? Iya. Sekarang saya tanya ke Bapak, Bapak mengalami gangguan-gangguan yang di luar nalar Bapak atau tidak? Sejenak si sopir ini diem, karena dia mencoba untuk menelaah tentang apa yang terjadi mulai dari awal perjalanannya sampai bis yang dia kendarai ini terguling. Di situ sang sopir ini diam. Gak lama dia bilang, "Pak, saya kesini itu bukan cuman kali ini saja, Pak. Saya kesini udah berulang kali, Pak. Tapi baru kali ini saya ngalamin kejadian kayak gini, Pak. Ya memang ada beberapa gangguan di jalan, Pak. Seperti contohnya, Pak, semalam jam 12 malam, saya ngelihat secara tiba-tiba ada wanita yang berdiri tepat di depan bis saya, Pak. Dan dari situ kalian baru tahu mungkin kejadian semalam saat jam 12 malam saat sopir ini mendadak, lah itu lantaran dia ngelihat ada sosok wanita yang berdiri tepat di depan mobilnya. Itulah yang membuat si sopir ini ngerem secara mendadak. Di situ si sopir ini cerita sama salah satu warga itu. Bahkan dia juga bilang, "Tadi sebelum saya sampai sini, Pak, saya ngalamin gangguan yang menurut saya ini aneh, Pak. Kok bisa saya tersesat? Padahal saya udah benar-benar hafal banget. Saya benar-benar hafal banget rute jalan menuju ke tempat yang saya tuju, Pak. Tapi kenapa, Pak, kok saya bisa tersesat?" Nah, dari situ, Pak, itulah ciri-ciri. Kenapa kok saya bisa bilang, kenapa kok saya bisa bertanya, apakah niatan Bapak dan rombongan Bapak emang benar-benar pure untuk berlibur? Kalau memang pure untuk berlibur, gak bakalan, Pak. Sebelum Bapak kecelakaan, saya ngelihat ada Mbah Wo tepat di depan mobil Bapak. Mbah Wo. Iya, Mbah Wo. Nah, kalian semua mungkin kurang tahu tentang apa itu Mbah Wo. Jadi gini, Mbah Wo ini merupakan sebutan lain dari sosok genderuwo yang biasa dilihat oleh warga sekitar. Dan warga sekitar juga mempercayai bahwa Mbah Wo ini berperan sebagai penjaga gerbang gaib di tempat itu. Dan mungkin ada suatu niatan buruk dari salah satu penumpang atau salah satu pengunjung yang ada di bus tersebut. Nah, Mbah Wo ini nggak terima, seakan-akan dia menghalangi untuk mereka tidak masuk ke dalam area tersebut. Dari situlah si sopir ini kebingungan. Emang masih ada ya, Pak, yang kayak gitu? Loh, Pak, Bapak jangan bilang kayak gitu. Sekarang gini, Bapak coba cek penumpang Bapak. Coba Bapak tanya, barangkali di antara mereka ada
salah satu yang membawa barang-barang yang terlarang Pak di sini. Atau mungkin ada salah satu mereka yang memiliki niat busuk untuk datang ke sini. Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh si warga ini, Pak sopir langsung bergegas menuju ke rombongan penumpangnya yang lagi duduk di emperan jalan itu sambil ngobatin luka-luka ringannya. Di situ si sopir ini langsung marah-marah. Dia langsung nanya, sebaiknya kalian jujur ke saya. Siapa di antara kalian yang ngebawa barang yang dilarang di sini? Siapa yang di antara kalian yang punya niat busuk datang ke sini? Kalau misal di antara kalian tidak ada yang mengaku, kalian semua saya tinggal. Lebih baik saya pulang dengan keadaan selamat daripada harus mati bareng kalian. Si sopir ini marah-marah. Dan dari apa yang dikatakan oleh sopir, nggak ada satupun dari penumpang yang mau ngaku. Benar-benar nggak ada. Hingga terungkaplah saat mereka ini lagi berkerumun, mereka mencium bau busuk, benar-benar bau busuk dari salah satu tas penumpang. Nah, bau busuk itu berasal dari tas milik Laras. Pastinya kalian semua penasaran dengan apa sih yang ada di dalam tasnya Laras ini. Nah, ternyata barang yang ada di dalam tas Laras ini, benda yang berbau busuk itu adalah sebuah janin yang sudah mulai membusuk. Dan janin itu tak lain adalah janin milik Laras yang baru 2 hari lalu ia keluarkan dari perutnya. Nah, janin itu dibungkus di dalam kertas berwarna hitam, dimasukkan ke dalam tas, dan ditutup menggunakan beberapa butir kapur barus. Mungkin dengan niatan agar menghilangkan bau busuk dari janin ini. Tapi sepandai-pandainya seseorang menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Dan itulah kenyataan yang terjadi terhadap Laras dan juga Angga ini. Setelah mengetahui hal itu, semua orang yang ada di sana kaget. Dia bingung, kok bisa ada janin di dalam tasnya. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung menduga bahwa semua kejanggalan, semua kejadian yang mereka alami itu tak lain adalah ulah dari Laras dan juga Angga yang berniatan ingin membuang janinnya ke tempat di mana mereka berkunjung atau di tempat yang berada di daerah Wonosobo itu. Beruntungnya hal tersebut digagalkan. Dan bukan manusia yang menggagalkan, tapi sosok penunggu di sana. Karena mungkin mereka tak terima dengan adanya hal-hal seperti itu. Setelah semuanya ini terbongkar, si Laras dan juga Angga ini awalnya mau dikeroyok sama warga. Apalagi mereka juga mau dikeroyok sama penumpang lain. Bahkan si Budi pun tak menyangka dengan kebusukan dari temannya ini. Budi juga ikut emosi. Ya gimana gitu loh. Gara-gara 2 orang ini, hampir semua orang yang ada di dalam bus tersebut itu menaruhkan nyawanya. Hampir mereka mati jatuh ke dalam jurang. Beruntung sekali mereka belum mengalami nasib yang benar-benar naas seperti itu. Di situ mereka udah hampir mukulin si Angga karena mereka tak terima. Gara-gara Angga semua ini terjadi. Nah, beruntung ada dari kepolisian yang sudah berada di sana dan menghalau mereka untuk melakukan pengeroyokan atau menghakimi secara massal gitu loh. Sang polisi ini langsung bilang ke Laras, sudah, sekarang gini aja, serahkan teleponmu ke saya telepon orang tuamu, kamu juga serahkan, kita obrolin baik-baik. Jika memang orang tua kalian berdua tidak mau tanggung jawab dengan apa yang kalian lakukan, maka kalian harus ikut saya ke kantor polisi. Karena ini merupakan kasus, termasuk kasus membuang janin itu kan termasuk kasus ya. Dengan ancaman dari sang polisi, mereka berdua pun nurut.
mereka telepon orang tua dari masing-masing. Nah saat itu karena orang tua Laras ini benar-benar sayang sekali dengan Laras, sebaliknya juga orang tua dari Angga ini benar-benar menyayangi si Angga. Mereka berpikir lagi harus bagaimana. Mereka pun menyetujui untuk bertanggung jawab. Mereka bertujuh untuk menanggung jawab semua korban yang ada di sana. Selesai semua itu terjadi, keluarga si Angga bersama keluarganya si Laras ini bertemu. Mereka ini merencanakan untuk menikahkan kedua anak ini. Karena walaupun si Laras ini sudah menggugurkan kandungannya, tapi karena sudah semakin dalam dan mereka dari keluarga ini juga tak mau menanggung resiko yang nantinya akan terjadi lagi, mungkin dari malu dengan tetangga-tetangganya dan lain sebagainya, jadi bahan guncingan dan lain sebagainya. Mereka pun menyetujui untuk menikahkan keduanya. Sampai pada akhirnya mereka berdua menikah, dan sampai saat ini mereka hidup bahagia bersama. Nah, dulur tapak misteri semuanya. Pastinya kalian penasaran dengan apa sih yang sebenarnya terjadi? Dengan kok bisa sampai mereka ini ada niatan seperti itu? Awalnya ketika mereka ini atau si Angga ini, terkhususnya si Angga ini merencanakan untuk membuang janin dari Laras di tempat di mana mereka akan berlibur. Laras ini sebenarnya melarang lantaran dia takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Apalagi ini urusan janin, darah dagingnya sendiri. Laras minta untuk dimakamkan saja janin tersebut. Tapi Angga tak mau sedikit pun meninggalkan jejak. Kalau misalkan janin itu dikubur tak jauh dari dimana mereka ini berada, pastinya itu akan sangat mudah tercium oleh beberapa orang gitu loh. Apalagi bisa saja setelah janin itu ditemukan oleh warga, mereka akan ditangkap polisi. Mereka berpikir seperti itu, si Angga ini. Kemudian si Laras hanya bisa menyepakati. Nah, malam sebelum mereka ini berangkat, mereka juga mengalami gangguan, dulur. Mereka ini juga mengalami gangguan. Gangguan itu berupa sebuah mimpi yang mendatangi mereka berdua secara bersamaan. Walaupun mereka tidur di tempat yang berbeda, tapi mimpinya ini sama. Pada intinya, mimpi itu seakan-akan ada sosok makhluk yang mendatangi mereka berdua dan menghalau untuk tidak melakukan perbuatan keji tersebut. Namun karena sudah dimakan dengan godaan, dengan hasutan dari syaitan, mereka pun tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Dan mereka tetap melanjutkan niatannya untuk membuang si jabang bayi ini di tempat yang jauh, di Wonosobo itu. Dan kita juga paham kalau Wonosobo itu merupakan sebuah daerah yang masih terkenal sangat kental akan tradisi, kemudian juga kultur dan lain sebagainya. Jadi tak heran juga kalau pada saat itu mereka mengalami gangguan berupa penghalang yang menghalau mereka untuk masuk ke daerah tersebut. Sedulur-sedulurku tapak misteri dimanapun kalian berada, kisah ini merupakan sebuah kisah nyata yang dialami langsung oleh Angga pada tahun 2017-2018. Dan dari kisah ini juga Angga mengharapkan untuk kita semua tidak mengikuti jejak dari buruknya masa lalu Angga dengan melakukan hal-hal keji seperti itu. Dan dari kisah ini juga ada beberapa hal yang perlu kita petik untuk menjadikan diri kita supaya lebih baik lagi menjalani kehidupan. Salah satunya adalah untuk tidak berbuat suatu hal yang memang sudah bertentangan dengan agama dan juga bangsa. Jika tak ingin hal itu merugikan diri kita atau mungkin merugikan orang lain. Dan perlu kita ingat juga bahwa hidup kita di dunia ini berdampingan dengan sosok yang mungkin ada di sebelah kalian.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Reza Maulana mengucapkan mohon maaf dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah stay nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian juga yang sudah subscribe channel kami. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.